Aku masih ingat jelas dinginnya udara menusuk tulang malam itu. Dingin yang bukan cuma dari cuaca gunung, tapi juga dari ketakutan yang merayap sampai ke sumsumku. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan Maya dengan gaun pengantin aneh itu muncul, menari-nari di kegelapan pikiranku. Teror itu seperti menempel, gak mau lepas, bahkan sampai sekarang. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang, supaya aku bisa terus berbagi cerita menyeramkan lainnya yang mungkin pernah aku alami atau dengar. Semoga cerita ini bisa jadi pelajaran buat kita semua, agar selalu menjaga sikap dan lisan saat berada di alam. Waktu itu, sekitar setahun yang lalu, aku dan 4 temanku merencanakan pendakian ke Gunung Rinjani. Enggak, bukan Rinjani yang itu. Ini Rinjani KW, maksudnya cuma nama samaran aja. Soalnya daerahnya cukup terpencil dan memang terkenal angker. Gunung ini bukan favorit pendaki umum. Tapi kami berlima, aku, Risa, Maya, Andi dan Bimo, memang suka tantangan. Kami ini tim pendaki amatiran, tapi lumayan sering naik gunung bareng. Aku yang paling kalem di antara cewek-cewek. Risa itu paling berani dan selalu optimistis. Sementara Maya, dia itu yang paling ceria dan suka bercanda, mood buster banget. Kalau cowoknya, Andi itu pemimpin kelompok kami. Dia paling berpengalaman soal navigasi dan selalu mikir logis. Bimo ini yang paling santai, suka banget ngajak ketawa. Tapi kalau udah panik, dia bisa lebih parah dari yang lain. Persiapan kami udah matang banget. Semua perlengkapan pendakian standar udah kami cek berulang kali. Logistik makanan, tenda, sleeping bag, obat-obatan, senter, power bank, semuanya lengkap. Kami bahkan udah sempat ngobrol sama beberapa pendaki lokal yang pernah ke sana. Mereka udah wanti-wanti, jangan pernah menyombongkan diri, jangan berisik, dan jangan pernah mengambil apapun dari gunung. Apalagi kalau dikasih sesuatu yang aneh. Aku dengerin baik-baik. Sementara Risa cuma senyum-senyum aja, kayak nganggep itu cuma mitos biasa. Maya malah ketawa, bilang, "Emang ada yang mau ngasih aku berlian apa di atas gunung?" Andi cuma ngangguk-ngangguk serius. Dan Bimo malah bilang, "Kira-kira kalau ada bidadari nyasar boleh diambil nggak, Pak?" Bapak-bapak itu cuma geleng-geleng kepala sambil senyum tipis. Perjalanan dimulai dengan semangat membara. Hari pertama pendakian lumayan lancar. Kami ketawa-ketawa, foto-foto, bercanda sepanjang jalan. Pemandangan memang bagus banget. Hijau, royo-royo. Udara seger, bikin hati rasanya adem. Sore hari, kami sampai di pos pertama, tempat yang lumayan lapang buat pasang tenda. Kami bangun tenda, masak mie instan, ngopi, dan ngobrol sampai malam. Bulan purnama bersinar terang banget malam itu. Bikin suasana jadi syahdu. Nggak ada tanda-tanda aneh sama sekali. Cuma suara jangkrik dan angin berdesir. Tapi, pagi kedua, mulai deh kerasa ada yang beda. Waktu kami sarapan, tiba-tiba ada kabut tipis banget muncul dari arah lembah. Padahal matahari udah tinggi. Kabutnya aneh, kayak cuma ngumpul di sekitar kami aja, gak nyebar kemana-mana. Aku merinding sedikit. Tapi Risa bilang, biasa kali, kabut pagi. Andi cuman ngelihatin kompasnya yang tiba-tiba agak goyang-goyang. Aneh, kompasnya agak geser, kata Andi sambil mukul-mukul kompasnya pelan. Bimo cuma ngangkat bahu, mungkin butuh kalibrasi ulang bro. Kami lanjut jalan. Semakin lama, jalurnya kok rasanya makin gak familiar. Padahal Andi udah berkali-kali ngecek peta dan GPS di HP-nya. Harusnya kita belok kanan di pohon besar itu, kata Andi sambil nunjuk pohon yang emang gede banget. Akar-akarnya menjalar kemana-mana. Tapi waktu kami sampai di situ, pohonnya kok kayaknya beda sama yang di peta. Bentuknya sama-sama besar, tapi ada ukiran aneh di batangnya
yang gak ada di gambaran peta Andi. Ini beneran jalurnya, Di? Tanya Maya. Suaranya udah mulai kedengeran sedikit cemas. Harusnya sih iya, jawab Andi sambil terus meriksa HP-nya. Tapi sinyal GPS-nya udah mulai putus-putus. Kadang muncul, kadang hilang. Perasaan jalan yang tadi kita lewatin gak selebar ini deh, kata Risa. Dia emang paling jeli soal detail jalur. Aku cuma ngangguk. Setuju sama Risa. Jalurnya kok rasanya jadi lebih terbuka, tapi malah makin sepi. Gak ada bekas jejak pendaki lain sama sekali. Udah deh, kita lanjut aja. Mungkin emang medannya beda sama yang terakhir kali pendaki sebelumnya catat, kata Bimo, mencoba menenangkan suasana. Kami nurut aja, meskipun dalam hati udah mulai gak enak. Beberapa kali kami ngerasa kayak ada yang lihatin dari balik semak-semak. Setiap kami noleh, gak ada apa-apa. Cuma rimbunnya pepohonan yang makin gelap. Udara juga tiba-tiba jadi dingin banget. Padahal matahari masih terik di atas. Dinginnya itu beda. Bukan dingin yang seger, tapi dingin yang bikin bulu kuduk merinding. Terus, tiba-tiba Risa teriak, "Astagfirullah." Kami semua kaget. "Kenapa, Ris?" tanya Andi. Risa nunjuk ke depan. Di dahan pohon yang rendah, ada sehelai kain putih lusuh yang nyangkut. Kainnya itu kayak kain mori, tapi udah kotor dan sobek-sobek. "Itu kain apa ya?" tanya Maya sambil megang tanganku erat. "Nggak tahu. Jangan dipegang," kataku. Andi ngedeketin kain itu, tapi nggak sampai megang. "Ini kayak bekas sesajen atau apa gitu," katanya. "Mungkin kita udah masuk ke daerah yang jarang dijamah." "Masa sih?" Bimo mulai mukanya pucat. Dia paling penakut kalau udah menyangkut hal-hal mistis gini. "Udah, yuk, jangan dilihatin terus. Kita jalan aja," ajaku. Sejak saat itu, suasana jadi makin tegang. Nggak ada lagi canda tawa kayak sebelumnya. Kami cuma jalan dalam diam. Sesekali bisik-bisik, tapi lebih sering cuma saling tatap khawatir. GPS Andi udah mati total. Sinyal HP juga nggak ada sama sekali. Kompasnya muter-muter nggak karuan. Kami benar-benar tersesat. Malam kedua kami terpaksa mendirikan tenda di tengah hutan yang nggak jelas posisinya. Nggak ada area lapang. Jadi kami bersihin seadanya. Hutan ini lebih lebat dari tempat kami kemah semalam. Suara-suara malam juga jadi lebih aneh. Bukan cuma suara jangkrik atau burung hantu, tapi ada suara kayak bisikan samar. Terus kadang ada suara tawa cekikikan yang jauh, tapi jelas kedengeran. "Kalian dengar suara itu nggak?" tanya Bimo. Suaranya gemetar. Dia udah masuk ke tenda dan meluk tas carrier-nya. "Suara apa, Bim?" tanya Andi, mencoba tetap tenang sambil nyalain api unggun kecil. "Kayak ada yang ketawa," kata Risa. Dia juga udah mulai pucat. Aku ngangguk. "Iya, kayak suara cewek." Maya nggak ngomong apa-apa. Dia cuma duduk di dekatku, meluk lututnya, ngelihatin api unggun dengan mata kosong. Wajahnya kelihatan capek banget, tapi bukan cuma capek fisik, kayak ada beban pikiran. "Udah, jangan mikir yang aneh-aneh. Mungkin itu suara binatang malam," kata Andi. Padahal aku lihat dia juga nggak tenang. Dia terus-terusan ngelihatin sekeliling, sesekali ngambil senter dan nyorot ke kegelapan hutan. Malam itu nggak ada yang bisa tidur nyenyak. Aku dengar suara orang mondar-mandir di luar tenda, kayak langkah kaki yang pelan mengendap-endap. Awalnya aku pikir Andi atau Bimo lagi kebelet pipis, tapi suara langkah itu nggak cuma sekali, tapi berulang-ulang muterin tenda kami. "Di, kamu di luar?" bisikku pelan ke arah tenda Andi dan Bimo. Nggak ada jawaban. Aku coba lagi, Bim. Masih nggak ada jawaban. Jantungku berdebar kencang banget. Aku megang tangan Maya yang ada di sebelahku. Tangan Maya dingin banget. Lebih dingin dari udara malam itu. "Maya, kamu dengar?" bisikku. Maya nggak jawab. Dia cuma ngelihat ke arah pintu tenda. Matanya sedikit terbuka. Tiba-tiba, suara langkah kaki itu berhenti tepat di depan tendaku. Terus,
Ada suara kayak orang mengendus-endus. Persis kayak anjing. Tapi bukan suara anjing. Lebih berat, lebih serak. Aku udah keringat dingin. Nggak berani bergerak. Siapa di luar? Andi teriak dari tendanya. Suaranya parau. Suara mengendus itu langsung hilang. Hening sejenak. Lalu terdengar suara daun kering terinjak. Menjauh, pagi harinya, kami semua kelihatan kayak zombie. Mata panda semua. Andi langsung nyamperin tendaku. "Kalian denger juga kan?" tanya Andi. Suaranya pelan. Aku ngangguk. Risa juga ngangguk. Maya cuma diem aja. Mukanya makin pucat. Aku sempat ngelihat bayangan sekilas. Kayak orang berdiri di depan tenda. Kata Bimo, mukanya udah bener-bener kayak hantu. Tinggi banget. Kita harus cari jalan keluar. Sekarang, kata Andi. Suaranya tegas. Nggak bisa lama-lama di sini. Kami beres-beres tenda dengan terburu-buru. Waktu mau ngelipat sleeping bag, aku ngelihat sesuatu di tas carrier Maya. Ada sehelai bunga melati segar diselipin di saku jaringnya. Padahal setahuku, di gunung ini nggak ada bunga melati. "Maya, ini bunga dari mana?" tanyaku. Maya noleh, ngelihat bunga itu, terus dia senyum tipis. Senyumnya itu aneh. Bukan senyum ceria yang biasa dia pamerin, kayak senyum yang dipaksakan. Atau senyum orang lain yang numpang di mukanya. "Oh, itu, tadi pagi ada yang ngasih," jawab Maya. Suaranya juga aneh, kayak agak mendayu-dayu. "Siapa yang ngasih?" Risa langsung nyahut, matanya melotot. "Ada. Dia bilang aku cantik," kata Maya. Matanya menerawang. Kami semua langsung diem. Tenggorokanku rasanya kering. Andi langsung ngambil bunga melati itu, dan dia buang jauh-jauh. "Jangan ngomong yang aneh-aneh, Mei," kata Andi. Suaranya tegas, tapi ada nada ketakutan. Maya cuma ngelihat bunga yang dibuang Andi, terus dia ngedesah pelan. Kami mulai jalan lagi. Andi mati-matian mencoba nyari jalur. Tapi rasanya setiap kali kami belok, jalurnya itu aja. Pohon-pohonnya mirip, batu-batunya sama. Kayak berputar di tempat. Matahari udah mulai naik, tapi di hutan ini rasanya gelap terus. Cahaya matahari susah banget nembus rimbunnya dedaunan. Tiba-tiba, Maya berhenti di tengah jalan. "Mei, kenapa?" tanyaku. Maya nggak jawab. Dia cuma ngelihat ke arah pohon-pohon di sebelah kanan. Terus, dia senyum lagi. Senyum aneh itu. "Dia manggil aku," kata Maya. Suaranya pelan. "Siapa yang manggil, Mei?" tanya Andi. Dia udah mulai panik. "Dia yang ngasih bunga tadi," jawab Maya. Matanya berbinar. "Dia bilang aku cantik, dan dia mau ajak aku ke rumahnya." "Gak ada siapa-siapa, Mei." "Jangan ngaco," kata Risa. Dia langsung narik tangan Maya. Tapi Maya nggak mau. Dia malah memberontak. Tenaganya tiba-tiba kuat banget. Aku, Risa, sama Andi sampai kewalahan nahan dia. "Lepasin. Aku mau ikut dia," Maya teriak. Suaranya bukan suara dia lagi. Lebih berat, lebih dalam, tapi tetap suara perempuan. "Maja, sadar, Mai." Bimo udah nangis saking takutnya. Maya terus berontak. Dia nunjuk ke arah hutan yang lebat. "Lihat, dia udah siapin pesta buat aku. Dia mau aku jadi ratunya." Di tempat yang ditunjuk Maya, nggak ada apa-apa kecuali semak-semak dan pohon-pohon tinggi. Tapi entah kenapa, aku ngerasa ada angin dingin banget berhembus dari arah sana. Dan bau melati yang kuat banget. Padahal bunga melati yang dibuang Andi tadi udah jauh. "Ini pasti ulah penunggu gunung," kata Bimo, histeris. Andi ngelihatin kami semua dengan mata panik. "Kita harus baca. Baca doa? Apa aja yang kalian tahu." Kami semua langsung baca doa sebisanya. Aku baca ayat kursi, Risa baca syalawat, Bimo komat kamit nggak jelas, dan Andi baca doa minta perlindungan. Maya langsung lemas waktu kami baca doa. Dia jatuh ke tanah, pingsan. Kami langsung gotong Maya. Nggak mungkin ninggalin dia. Kami harus bawa dia keluar dari sini. Perjalanan jadi makin berat. Setiap beberapa langkah,
Rasanya Maya makin berat, kayak ada beban lain yang ikut numpang. Waktu itu udah sore banget. Menjelang maghrib, kami belum nemu jalur keluar. Udara makin dingin dan gelap. Tiba-tiba, di depan kami, ada sebuah pohon besar yang tumbang melintang di tengah jalan. Kayak sengaja dirobohin buat nutupin jalan. Gimana ini? Risa, udah nangis, kita harus muter, kata Andi, mencoba mencari celah. Tapi hutan di sekitar pohon tumbang itu lebat banget, susah dilewatin. Kami cuma bisa ngelihat kebingungan. Tiba-tiba, suara gamelan sayup-sayup terdengar dari arah hutan di depan kami. Suaranya itu merdu banget, tapi juga bikin merinding. Kayak suara gamelan yang buat acara pernikahan adat Jawa, tapi lebih kuno, lebih magis. Itu suara apa? Bimo udah gemetaran. Ses, Andi ngasih isyarat biar kami diam. Maya yang tadinya pingsan, tiba-tiba ngedengus pelan. Dia membuka matanya, dan matanya itu, ya Tuhan, matanya itu bukan mata Maya lagi. Pupilnya melebar, dan ada kilatan aneh di dalamnya. Kayak mata yang bersinar dalam gelap. Dia senyum lagi, senyum yang bukan Maya banget. Itu untukku, katanya. Suaranya mendayu-dayu lagi. Pestanya sudah dimulai. Maya tiba-tiba bangkit. Dia berdiri dan langsung lari ke arah suara gamelan itu. Cepat banget. Kayak nggak ada beban. Maya, jangan. Kami teriak. Andi dan Bimo langsung ngejar. Aku sama Risa ikut di belakang. Tapi Maya larinya cepet banget. Dan dia kayak nggak peduli sama rintangan di depannya. Dia nyelonong aja nembus semak-semak. Ngelewatin dahan-dahan yang rendah. Kami terus ngejar. Tapi rasanya kami makin jauh. Suara gamelan itu makin jelas, tapi juga makin jauh di telinga. Kayak dilempar-lempar. Akhirnya, kami sampai di sebuah clearing. Semacam area terbuka di tengah hutan yang sangat lebat. Di tengah clearing itu, ada sebuah pohon beringin tua banget. Akarnya ngegantung ke tanah kayak tirai. Dan di bawah pohon beringin itu, ada semacam altar kecil dari batu, dihias dengan sesajen dan bunga-bunga melati yang wanginya nyengat banget. Dan di tengah altar itu, berdiri Maya. Dia nggak pakai baju pendaki lagi. Dia pakai gaun pengantin adat Jawa kuno, warna putih keemasan, lengkap dengan sanggul dan rangkaian bunga melati di kepalanya. Wajahnya dipoles make up yang tebal, tapi tetap aja kelihatan menyeramkan. Kulitnya pucat pasi. Matanya merah menyala. Dia kelihatan cantik. Tapi cantiknya itu serem. Kayak bukan manusia. Maya. Andi teriak, mencoba mendekat. Tapi begitu Andi melangkah, tiba-tiba muncul bayangan hitam besar dari balik pohon beringin. Bayangan itu berbentuk kayak manusia, tinggi banget, gede, tapi nggak jelas wujudnya. Nggak ada wajah, nggak ada detail. Cuma siluet hitam pekat yang bergerak. Bayangan itu langsung berdiri di depan Maya, seolah melindunginya. Jangan mendekat. Suara itu menggelegar, berat, serak, tapi seperti berasal dari banyak suara yang ngumpul jadi satu. Suara itu bukan suara manusia. Kami semua langsung terpaku di tempat. Nggak bisa bergerak. Badan rasanya kaku. Maya ngelihat ke arah kami. Dan dia senyum. Senyum yang paling menakutkan yang pernah aku lihat. Aku akan bahagia di sini, kata Maya. Suaranya mendayu-dayu. Tapi kali ini lebih kuat. Aku adalah ratu di sini. Tiba-tiba, bayangan hitam itu ngulurin tangannya. Tangan itu juga nggak jelas wujudnya. Cuma bayangan hitam pekat. Tapi aku bisa lihat bentuknya kayak tangan manusia yang sangat besar. Tangan itu megang pundak Maya. Maya! Risa teriak histeris. Maya cuma ngelihat kami, terus dia ngedipin matanya. Satu kedipan mata yang membuatku merinding sampai sekarang. Setelah itu, tiba-tiba muncul kabut tebal banget dari arah pohon beringin. Kabutnya itu bukan kabut biasa, tapi kabut yang warnanya sedikit kehijauan. Baunya melati, campur bau tanah busuk yang bikin mual. Kabut itu nyebar cepet banget, nutupin Maya dan bayangan hitam itu. Kami nggak bisa lihat apa-apa. Maya,
Andi teriak lagi. Dia mencoba lari ke arah kabut itu. Tapi sebelum dia sampai, tiba-tiba kabut itu menghilang secepat dia muncul. Dan di tempat Maya berdiri tadi, nggak ada siapa-siapa. Cuma altar batu, dengan sesajen dan bunga melati yang makin banyak. Maya udah hilang. Kami berdiri di sana, terdiam, terpaku, nggak percaya sama apa yang baru aja kami lihat. Air mata udah nggak bisa keluar lagi. Mulut rasanya terkunci, badan rasanya lumpuh. Dia diambil. Bisik Bimo, suaranya cuma kayak desahan. Risa cuma nangis sesenggukan. Dia jatuh terduduk di tanah. Andi, dia cuma ngelihat ke arah pohon beringin itu dengan tatapan kosong. Mukanya pucat pasi, kayak udah nggak ada darahnya. Kami nggak tahu gimana kami bisa keluar dari hutan itu. Aku ingat samar-samar, kami jalan dalam diam, kayak mayat hidup. Nggak peduli lagi sama arah atau tujuan. Kami cuma jalan, dan jalan. Kayak ada kekuatan yang mendorong kami keluar, tapi juga nggak mau kami terlalu banyak berpikir. Rasanya kayak kami dipermainkan. Mungkin jin itu udah selesai sama urusannya dan gak mau diganggu lagi. Beberapa hari kemudian, kami ditemukan sama tim SAR. Kami udah di pinggir jalan raya, dekat perkampungan yang lumayan jauh dari jalur pendakian seharusnya. Kondisi kami kacau balau, pakaian kotor, lusuh, badan penuh luka gores, dan gigitan serangga. Mata kami kosong, kayak orang gila. Mereka nanya, "Di mana teman kalian yang satu lagi?" Kami nggak bisa jawab. Setiap kali kami mencoba cerita, suara kami tercekat, tenggorokan rasanya sakit. Setiap kali kami mencoba ngomong nama Maya, rasanya ada yang nyekik leher kami. Kami dibawa ke rumah sakit. Secara fisik kami sehat, cuma dehidrasi dan lemas. Tapi secara mental, kami semua hancur. Tim SAR dan polisi nggak percaya sama cerita kami. Mereka bilang kami halusinasi karena kelamaan tersesat dan kekurangan makanan. Mereka melakukan pencarian besar-besaran di gunung itu, tapi nggak ada jejak Maya sama sekali. Nggak ada gaun pengantin, nggak ada altar, nggak ada apapun. Seolah-olah semua itu cuma ilusi yang kami alami. Tapi kami tahu apa yang terjadi. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Maya diambil, dia dijadikan pengantin oleh penunggu gunung itu. Sejak kejadian itu, hidup kami nggak pernah sama lagi. Aku, Risa, Andi, dan Bimo, kami semua trauma berat. Kami nggak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, bayangan Maya dengan gaun pengantinnya muncul di mimpiku. Suara gamelan itu kadang-kadang terngiang di telingaku. Bau melati itu masih sering tercium tiba-tiba, meskipun nggak ada bunga melati di sekitarku. Risa jadi pendiam banget. Dia yang tadinya ceria, sekarang jadi penyendiri. Andi yang dulu logis, sekarang jadi sering melamun dan ketakutan sendiri kalau dengar suara angin malam. Bimo, dia jadi sering sakit-sakitan. Badannya makin kurus, kayak energinya disedot. Dan aku mencoba menjalani hidup, tapi rasanya ada bagian dari diriku yang hilang di gunung itu. Aku sering merasa diawasi, kayak Maya kadang-kadang melihatku dari jauh, atau mungkin suami barunya yang mengawasiku. Aku tahu, penunggu gunung itu nggak akan pernah membiarkan kami lupa. Beberapa bulan lalu, aku sempat main ke rumah Andi. Waktu itu, kami lagi ngobrol tentang hal lain. Tapi obrolan kami selalu berakhir di sana, di gunung itu. Tiba-tiba, Andi ngelihat ke arah jendela. Matanya melebar. "Lihat itu," bisik Andi. Suaranya bergetar. Aku noleh ke jendela. Di luar, di antara semak-semak di halaman rumah Andi, aku melihat bayangan samar. Bayangan itu seperti perempuan, tinggi, kurus, pakai gaun putih. Dia berdiri di sana, nggak bergerak, cuma ngelihat ke arah kami. Jantungku langsung berdebar kencang. Aku tahu siapa itu. Bayangan itu cuma berdiri di sana sebentar,
Mungkin sekitar 10 detik. Lalu, perlahan, dia berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Kami nggak pernah ngomongin kejadian itu lagi setelah itu. Tapi kami tahu, Maya masih ada. Dia nggak pergi. Dia cuma pindah rumah. Dan kadang-kadang, dia pulang. Untuk memastikan kami nggak melupakannya. Atau mungkin, untuk mengingatkan kami, kalau dia nggak sendiri di sana. Ada suaminya yang selalu menjaga dia, dan juga mengawasi kami. Pendakian itu adalah pendakian pertama dan terakhir bagiku dan teman-temanku ke gunung itu. Bahkan ke gunung manapun, kami nggak akan pernah lagi mencari tantangan di alam yang jauh dari peradaban. Karena kami tahu, ada hal-hal di dunia ini yang nggak bisa dijelaskan logika. Dan ada entitas yang punya kekuatan jauh di luar nalar manusia. Maya adalah buktinya. Dia adalah pengantin gunung itu selamanya. Dan teror itu akan selalu menghantuiku sampai aku menutup mata selamanya. Kami ditemukan sama tim SAR di pinggir jalan raya, dekat perkampungan yang lumayan jauh dari jalur pendakian seharusnya. Kondisi kami kacau balau, pakaian kotor, lusuh, badan penuh luka gores, dan gigitan serangga. Mata kami kosong, kayak orang gila. Aku masih ingat, waktu pertama kali tim SAR itu nemuin kami. Mereka langsung pada kaget. Wajah mereka kelihatan banget, ngerasa kasihan. Tapi juga bingung. Kami cuma bisa duduk terdiam di pinggir jalan, memeluk lutut masing-masing, nggak bisa ngomong apa-apa. Tenggorokanku rasanya kering banget, perih, kayak habis teriak-teriak semalaman. Tapi entah kenapa, waktu itu aku nggak ngerasa haus sama sekali. Badanku aja yang lemas banget. "Kalian dari mana, Nak? Kok bisa sampai sini?" tanya salah satu bapak-bapak tim SAR. Suaranya lembut, mencoba menenangkan kami. Andi mencoba ngomong, tapi suaranya serak banget. Cuma keluar desahan. Kami tersesat. "Teman kalian yang satu lagi mana?" tanya bapak yang lain. Pertanyaan itu bikin kami semua langsung terdiam. Kayak ada tembok tak kasat mata yang tiba-tiba muncul di depan kami. Aku mau jawab, mau teriak, mau cerita semua yang terjadi sama Maya, tapi rasanya ada sesuatu yang mencekik tenggorokanku. Napasku sesak, kepalaku pusing mendadak, mataku pedih, tapi nggak bisa nangis. Risa langsung nangis lagi. Sesenggukan, Bimo cuma nutup mukanya pakai kedua tangannya. Badannya gemetaran. Andi cuma bisa geleng-geleng kepala. Matanya kosong ngelihat ke depan, kayak ngelihat sesuatu yang cuma dia aja yang tahu. Tim SAR itu akhirnya nyerah. Mereka nyimpulin kalau kami pasti syok berat. Mereka langsung bawa kami ke puskesmas terdekat buat diperiksa. Dari puskesmas, kami dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar di kota. Selama di rumah sakit, kami diperiksa dokter berkali-kali. Dokter bilang secara fisik kami cuma dehidrasi parah, kurang gizi, dan banyak luka gores kecil. Tapi dokter juga bilang kalau kondisi mental kami nggak baik. Kami semua didiagnosa trauma berat. Aku ingat, waktu itu aku cuma bisa melamun aja di ranjang rumah sakit. Setiap kali suster atau dokter nanya, "Kamu ingat kejadian di gunung? Bagaimana temanmu bisa hilang?" Aku cuma bisa diem. Lidahku rasanya keluh, rasanya ada kekuatan tak kasat mata yang ngelarang aku buat cerita. Bukan cuma aku, Risa, Andi, dan Bimo juga begitu. Mereka mencoba cerita. Tapi setiap kali mereka mau menyebut nama Maya atau menceritakan bagian paling mengerikan, mereka langsung kayak kesurupan. Mulut mereka berbusa, badan mereka kejang-kejang, terus mereka pingsan. Pernah sekali, Bimo coba cerita ke psikiater. Dia baru sampai bagian Maya ngomong, dia manggil aku, terus dia langsung teriak histeris. Badannya melengkung kayak ada yang narik dari belakang, terus dia pingsan. Psikiater itu sampai ketakutan sendiri. Akhirnya, dokter dan polisi cuma nyimpulin kalau kami ini halusinasi massal karena kelamaan tersesat dan kekurangan makanan. Mereka nggak percaya sama sekali dengan cerita jin, pengantin gunung, atau gamelan. Mereka pikir kami gila. Mereka bilang,
Maya mungkin tersesat lebih jauh dan jatuh ke jurang. Atau dimakan binatang buas. Tapi kami tahu kalau itu bukan kebenarannya. Maya nggak hilang begitu aja. Dia diambil. Setelah beberapa minggu di rumah sakit, kami akhirnya boleh pulang. Tapi pulang bukan berarti semuanya selesai. Justru, ini baru awal dari teror yang sesungguhnya. Aku pulang ke rumah, rasanya kayak orang asing. Rumah yang tadinya terasa nyaman, sekarang jadi tempat yang bikin aku gelisah. Setiap sudut rumah, rasanya kayak ada bayangan. Setiap suara angin, suara tikus, suara apa aja, bikin jantungku langsung berdebar kencang. Aku jadi sering teriak sendiri waktu tidur, karena mimpi buruk. Mimpi buruk itu selalu sama. Aku balik lagi ke hutan gelap itu. Udara dingin menusuk tulang, bau melati yang pekat banget, dan suara gamelan yang sayup-sayup. Tapi makin lama makin jelas. Terus, aku ngelihat Maya di bawah pohon beringin itu, pakai gaun pengantinnya yang putih keemasan. Dia ngelihat aku, senyum anehnya itu, terus ngelambain tangan. Di belakangnya, siluet hitam besar itu berdiri kokoh, kayak penjaga. Waktu aku mau teriak nama Maya, suaraku nggak keluar. Terus tiba-tiba, Maya narik tanganku, ngajak aku ikut dia. Aku berontak, tapi tenaganya kuat banget. Aku berusaha lari, tapi kakiku rasanya kayak ditempel ke tanah. Setiap kali dia narik tanganku, aku ngerasa dingin banget. Dinginnya sampai ke tulang. Dan tepat sebelum dia berhasil narik aku ke dalam kabut kehijauan itu, aku pasti terbangun dengan keringat dingin, napas tersengal-sengal. Aku jadi susah banget tidur. Kalaupun tidur, pasti cuma sebentar, terus kebangun lagi. Aku sampai harus minum obat tidur. Tapi itu pun gak terlalu membantu. Mataku selalu lelah, kepalaku pusing terus. Mamaku sampai khawatir banget. Dia nyuruh aku ke psikolog lagi. Tapi aku males. Percuma juga cerita. Toh mereka gak akan percaya. Risa juga begitu. Dia yang tadinya paling cerewet dan berani, sekarang jadi pendiam banget. Aku sering main ke rumahnya, mencoba menghibur dia. Tapi dia cuma ngelihat aku dengan tatapan kosong. Dia jadi sering ngurung diri di kamar. Kata ibunya, Risa jadi penakut banget sama gelap. Kalau malam, dia harus tidur dengan lampu menyala terang. Dia nggak berani ke toilet sendirian. Selalu minta ditemenin ibunya. Aku masih dengar suara gamelan itu, Wen, kata Risa suatu hari. Waktu kami lagi duduk di teras rumahnya. Suaranya pelan banget, kayak bisikan. Kayak ada di dalam kepalaku. Setiap saat, aku cuma bisa ngelihatin dia. Aku tahu perasaan itu. Aku juga kadang-kadang ngedenger suara itu. Aku juga kadang-kadang ngerasa ada bau melati, Riz, kataku. Padahal nggak ada bunga melati di sini. Risa langsung ngelihat aku, matanya melebar. Kamu juga? Aku kira aku sendirian. Kami cuma saling tatap. Kami tahu, kami nggak gila. Kami cuma sedang dihantui. Andi, dia yang tadinya pemimpin kelompok kami, sekarang jadi orang yang paling gak berdaya. Dia jadi sering melamun, tatapannya kosong. Dia berhenti kerja. Setiap kali ada suara berisik, atau tiba-tiba ada benda jatuh, dia langsung panik. Teriak-teriak. Dia selalu bawa pisau kecil kemana-mana. Bahkan waktu tidur pun, dia taruh pisau di bawah bantalnya. Dia bilang, itu buat jaga-jaga, kalau dia datang lagi. Aku tahu maksud dia itu siapa. Siluet hitam besar yang berdiri di belakang Maya. Bimo, dia yang paling parah. Badannya makin kurus, kayak energinya disedot. Dia sering sakit-sakitan. Demam tinggi yang gak jelas penyebabnya. Pernah suatu hari, aku sama Risa jenguk Bimo di rumahnya. Waktu kami sampai, Bimo lagi tidur di kamarnya. Waktu kami masuk, tiba-tiba suhu di kamar Bimo langsung dingin banget. Padahal AC-nya nggak nyala. Dinginnya itu beda. Dingin yang menusuk, bikin bulu kuduk berdiri. Terus, kami ngelihat ada sesuatu di bawah bantal Bimo, sehelai kain putih lusuh, persis kayak kain mori yang kami lihat di dahan pohon di gunung itu. Itu?
Kain apa? Bisik Risa. Suaranya gemetar. Aku ngedeketin pelan-pelan. Waktu aku mau ngambil kain itu, tiba-tiba Bimo teriak dari tidurnya. Dia kejang-kejang, badannya melengkung ke belakang. Matanya melotot, tapi nggak terbuka. Dia kayak lagi mimpi buruk yang mengerikan. Mamanya Bimo langsung lari masuk kamar. Panik, dia langsung meluk Bimo, nyoba nenangin. Pergi, jangan ganggu anak saya. Teriak mamanya Bimo. Entah ngomong ke siapa. Dia kayak udah biasa sama kejadian kayak gini. Kami berdua langsung merinding. Kami tahu siapa yang mengganggu Bimo. Mamanya Bimo cerita. Sejak pulang dari gunung, Bimo sering banget kejang-kejang dan demam gak jelas. Tiap kali begitu, dia pasti nemuin kain putih lusuh ini di sekitar Bimo. Udah dibuang berkali-kali, tapi muncul lagi. Terus ada juga, kadang-kadang bunga melati segar muncul di kamar Bimo. Rasanya kayak ada yang gak mau lepas dari Bimo, nak. Kata mamanya Bimo sambil nangis. Kayaknya ada yang ngikutin dia pulang. Aku langsung teringat sama bunga melati yang dibuang Andi dari tas Maya. Dan kain mori itu. Jin itu gak cuma ngambil Maya, tapi juga ninggalin jejak dan ngikutin kami. Kami memutuskan untuk gak pernah lagi ngomongin Maya di depan orang lain yang gak ada di gunung itu. Karena setiap kali kami coba, hal buruk pasti terjadi. Kami jadi cuma bisa cerita dan saling nguatin di antara kami berempat. Suatu malam, aku lagi sendirian di rumah. Ibuku lagi pergi ke rumah nenek. Aku lagi baca Al-Quran di kamarku. Tiba-tiba, lampu kamarku kedap-kedip. Aku langsung merinding. Aku tahu ini bukan listrik konslet. Aku coba tenangin diri. Terus aku baca ayat kursi pelan-pelan. Lampu itu makin kedap-kedip. Terus mati total. Gelap gulita. Ya Allah, lindungilah hamba. Bisik. Tiba-tiba, pintu kamarku kebuka sendiri. Padahal aku yakin aku udah ngunci. Angin dingin langsung masuk. Bau melati langsung nyengat banget. Aku langsung terdiam. Badan kaku. Aku bisa ngerasain ada sesuatu di depan pintu kamarku. Aku gak berani ngelihat. Aku cuma bisa nutup mataku erat-erat. Terus baca semua doa yang aku tahu dalam hati. Aku dengar suara langkah kaki masuk ke kamarku. Langkah kaki yang pelan, mengendap-endap, terus berhenti di samping tempat tidurku. Aku bisa ngerasain hembusan napas dingin di samping telingaku. Dan suara bisikan itu, Wulan, Wulan, ayo ikut aku. Maya menunggu. Suara itu persis suara Maya, tapi lebih berat, lebih dalam, dan ada efek gema yang bikin bulu kuduk berdiri. Aku cuma bisa nangis dalam hati. Nggak berani bergerak sedikit pun. Aku terus baca doa. Suara itu terus membisikkan namaku, mengajakku. Aku bisa ngerasain ada tangan dingin yang menyentuh bahuku. Dinginnya itu kayak es, menusuk sampai ke tulang. Aku tahu itu bukan tangan manusia. Aku teriak sekuat-kuatnya. Aku nggak peduli lagi kalau ibuku nggak ada. Aku cuma mau teriak, pergi, jangan ganggu aku. Teriakku. Suara bisikan itu langsung berhenti. Hembusan napas dingin itu juga hilang. Tangan dingin di bahuku juga udah nggak ada. Aku pelan-pelan membuka mataku. Kamarku masih gelap, tapi aku ngerasa sendirian lagi. Aku langsung bangun. Nyalain senter HP-ku, terus nyalain lampu kamar. Lampu itu nyala lagi, kayak nggak ada apa-apa. Aku langsung ngelihat ke pintu kamar. Pintu itu udah tertutup rapat lagi, bahkan terkunci. Aku tahu aku nggak mimpi. Kejadian itu nyata. Dia datang. Dia mencoba narik aku. Setelah kejadian itu, aku jadi makin rajin ibadah. Aku tahu, aku nggak boleh lengah. Aku nggak mau jadi kayak Maya. Aku nggak mau jadi pengantin jin. Kami berempat masih sering ketemu. Tapi obrolan kami udah beda. Kami nggak lagi ngomongin tentang rencana pendakian baru. Kami cuma saling nguatin, saling mengingatkan buat terus berdoa dan menjauh dari hal-hal yang bisa menarik perhatian mereka lagi. Andi mencoba kembali kerja, tapi dia masih sering panik. Risa masih pendiam. Bimo masih sakit-sakitan,
Tapi kata mamanya, frekuensi kejangnya udah mulai berkurang. Setelah kiai itu rutin datang ke rumahnya. 1 tahun berlalu sejak kejadian mengerikan itu. Aku, Risa, Andi, dan Bimo, kami semua mencoba untuk melanjutkan hidup. Tapi kami tahu, kami nggak akan pernah bisa benar-benar bebas dari bayang-bayang gunung itu. Dan dari bayangan Maya yang kini menjadi pengantin jin. Teror itu nggak pernah benar-benar hilang. Dia cuma tidur, menunggu waktu yang tepat untuk datang lagi. Mungkin dia akan datang lagi saat kami lengah, saat iman kami goyah. Atau mungkin dia akan datang lagi saat salah satu dari kami terpilih untuk jadi pengantin selanjutnya. Aku tahu, kedatangan Maya di rumah Andi waktu itu bukanlah yang terakhir. Itu adalah peringatan bahwa dia selalu ada, mengawasi, menunggu, dan aku harus selalu waspada. Karena aku tidak tahu kapan giliran itu akan tiba, atau apakah Maya akan benar-benar sendiri saat dia kembali. Mungkin suaminya itu juga ikut mengawasi. Dari jauh, dari balik bayangan. Setiap kali aku melihat bayangan samar di sudut mataku, setiap kali aku mencium aroma melati yang tiba-tiba, aku tahu dia ada di sana. Mereka ada di sana, mengawasi, menunggu. Suatu sore, aku lagi jalan-jalan di mall sendirian. Niatnya sih mau ngilangin penat, biar nggak melulu mikirin kejadian itu. Aku coba cari suasana baru. Pas lagi asyik lihat-lihat toko, tiba-tiba aku ngerasa ada yang nabrak bahuku dari belakang. Aduh, maaf, kataku otomatis. Aku noleh, mau lihat siapa yang nabrak. Tapi nggak ada siapa-siapa. Orang-orang di sekitarku jalan biasa aja. Nggak ada yang aneh. Aku ngerasa aneh. Kok bisa nggak ada siapa-siapa? Padahal aku jelas ngerasa bahuku tadi kesenggol. Aku lanjut jalan. Tapi rasanya jadi nggak nyaman lagi. Aku ngerasa kayak ada yang ngikutin dari belakang. Setiap kali aku noleh, nggak ada. Tapi perasaan itu kuat banget. Terus, aku dengar suara bisikan lagi. Kali ini bukan namaku yang disebut, tapi nama Maya. Maya, cantik. Bisikan itu terdengar samar, tapi jelas di telingaku. Aku langsung merinding. Di tengah keramaian mall yang terang benderang, suara itu bikin aku ngerasa dingin. Aku langsung buru-buru keluar dari mall. Aku jalan cepat, mencoba menghiraukan perasaan aneh itu. Aku naik taksi, langsung pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan di taksi, aku cuma bisa melihat keluar jendela. Aku takut kalau tiba-tiba ada bayangan yang muncul di kaca spion. Sejak kejadian di mall itu, aku jadi lebih waspada. Nggak peduli di mana aku berada, perasaan diawasi itu selalu ada. Aku jadi makin sering baca doa. Aku juga sering nyemprotin parfum non-alkohol yang udah didoakan sama kiai ke sekeliling kamarku. Kiai bilang, meskipun mereka kuat, mereka nggak suka sama hal-hal yang baik dan suci. Itu bisa jadi penolak bala. Beberapa bulan kemudian, Bimo mengalami kejadian yang lebih parah. Kami berempat, aku, Risa, Andi, dan Bimo, lagi kumpul di rumah Andi. Kami lagi ngobrolin rencana mau liburan bareng ke pantai, biar pikiran bisa lebih segar. Bimo kelihatan paling ceria hari itu. Dia udah mulai kelihatan sehat, nggak sesakit-sakitan dulu. Akhirnya kita bisa ketawa lagi kayak dulu ya, kata Bimo. Senyumnya tulus banget. Kami semua ikut senang ngelihat Bimo udah bisa ketawa lagi. Tapi tiba-tiba, senyum Bimo menghilang. Matanya melotot, ngelihat ke arah jendela. Kami semua langsung ngelihat ke arah jendela. Nggak ada apa-apa di sana, cuma gorden yang nutupin. Kenapa, Bim? Tanya Andi. Suaranya udah mulai tegang. Bimo nggak jawab. Dia cuma diam. Napasnya mulai tersengal-sengal. Badannya mulai gemetar. Aku lihat dia, bisik Bimo. Suaranya parau. Siapa, Bim? Siapa yang kamu lihat? Risa langsung megang tangan Bimo. Maya, kata Bimo. Air matanya mulai netes. Dia ngelihatin aku dari luar jendela. Kami semua langsung merinding. Andi langsung lari, nyingkap gorden jendela. Nggak ada siapa-siapa di luar.
cuma pohon mangga yang rimbun. Waktu Andi noleh lagi ke Bimo, Bimo udah jatuh ke lantai, badannya kejang-kejang hebat. Mulutnya berbusa, matanya terbuka lebar, tapi kosong. "Bimo!" teriak kami semua. Andi langsung nelpon mamanya Bimo. Risa langsung meluk Bimo, nyoba nenangin. "Aku cuma bisa baca doa-doa yang aku tahu." Sambil ngelihatin Bimo dengan ketakutan yang luar biasa. Kejang Bimo kali ini lebih parah dari sebelumnya. Dia nggak sadar sampai mamanya datang dan membacakan doa-doa. Mamanya Bimo bilang dia marah karena Bimo sudah mulai melupakan dia. Kami semua langsung terdiam. Jadi, mereka nggak mau kami melupakan Maya, atau lebih tepatnya, si jin itu nggak mau kami melupakan pengantinnya. Kiai itu datang lagi ke rumah Bimo. Kali ini, Kiai itu kelihatan lebih serius. "Jin itu semakin kuat, Nak," kata Kiai. "Dia nggak mau lepas dari Bimo. Sepertinya dia sudah menganggap Bimo sebagai bagian dari keluarganya." "Maksudnya Kiai?" tanyaku. "Mungkin dia ingin Bimo jadi saudara iparnya atau semacamnya," kata Kiai. Matanya menatap tajam ke arah Bimo yang masih lemas di ranjang. "Atau mungkin dia ingin Bimo jadi pengantin berikutnya?" Aku langsung terkesiap. "Pengantin berikutnya? Maksudnya Bimo akan diambil juga?" "Jangan sampai itu terjadi, Kiai," kata mamanya Bimo. Nangis histeris. Kiai itu cuma mengangguk. Dia bilang, Bimo harus segera diruat. Pembersihan besar-besaran. Tapi itu butuh persiapan khusus dan energi yang besar. Dan yang paling penting, Bimo harus punya keinginan kuat untuk lepas. Akhirnya, Bimo diruat di rumah Kiai itu. Aku, Risa, dan Andi ikut nemenin. Tapi kami cuma bisa nunggu di luar ruangan. Kami dengar suara Kiai yang baca doa-doa dengan lantang, tapi juga ada suara Bimo yang teriak-teriak kesakitan. Terus ada suara-suara aneh, kayak orang mendesis. Terus ada suara tawa cekikikan yang mengerikan. Suara itu bikin bulu kuduk kami berdiri. Kami tahu, kami lagi dengerin pertarungan antara Kiai dan jin itu. Proses ruatan itu berlangsung lama banget. Berjam-jam, kami cuma bisa duduk diam, berdoa dalam hati. Udara di sekitar kami jadi dingin banget. Terus kadang ada bau melati yang menyengat, kadang bau anyir darah. Rasanya kayak kami lagi ada di tengah-tengah medan perang gaib. Akhirnya, setelah beberapa jam, Kiai itu keluar. Wajahnya kelihatan capek banget, tapi ada senyum tipis di bibirnya. "Alhamdulillah, Bimo sudah lebih baik," kata Kiai. "Jin itu sudah pergi, tapi dia nggak akan pernah benar-benar jauh." Kami langsung masuk ke ruangan. Bimo terbaring lemas, tapi napasnya udah teratur. Wajahnya pucat, tapi aura gelap yang tadinya menyelimuti dia udah hilang. "Kiai, dia beneran pergi?" tanya Andi. "Dia kembali ke tempat asalnya, ke gunung itu," kata Kiai. "Tapi dia masih mengintai. Dia nggak akan menyerah begitu saja dengan miliknya. Kalian semua harus tetap waspada." Kiai itu juga bilang, "Jin itu sudah terlanjur menandai kami semua. Kami berempat, kami semua adalah saksi dari pengambilannya Maya. Dan itu bikin kami terikat sama mereka. Setiap kali kalian merasa diawasi, setiap kali kalian mencium bau melati, setiap kali kalian mendengar bisikan, itu artinya dia sedang mendekat," kata Kiai. "Kalian harus kuat, iman kalian yang paling penting. Kalau iman kalian goyah, dia akan dengan mudah masuk." Sejak ruatan Bimo itu, kondisi Bimo memang jauh lebih baik. Dia nggak lagi kejang-kejang. Demamnya juga udah jarang. Dia bisa tidur nyenyak lagi, tapi dia jadi trauma berat sama hal-hal mistis. Dia nggak berani lagi ngomongin gunung, apalagi tentang Maya. Setiap kali kami coba ngungkit sedikit aja, dia langsung panik, langsung nutup kupingnya. Kami berempat akhirnya memutuskan untuk benar-benar mengikhlaskan Maya. Kami percaya Maya udah tenang di sana. Meskipun dalam wujud yang berbeda, kami juga percaya kalau kami terus terikat sama dia,
kami justru akan makin ditarik ke dunia mereka. Itu adalah cara kami untuk melindungi diri sendiri. Kami mengadakan tahlilan kecil di rumah masing-masing, mendoakan Maya agar dia tenang di alamnya, dan kami semua bisa lepas dari ikatan ini. Tapi teror itu nggak pernah benar-benar hilang. Dia cuma berubah wujud. Aku masih sering mencium bau melati tiba-tiba, meskipun nggak sesering dulu. Aku masih sering melihat bayangan samar di sudut mataku. Aku masih sering mendengar bisikan namaku, tapi lebih pelan, lebih jauh. Risa, dia sekarang jadi lebih rajin ibadah dari kami semua. Dia bilang, itu satu-satunya cara buat dia bisa tenang. Dia jadi sering ke masjid, ikut pengajian. Dia bilang, dia nggak mau lagi ketakutan kayak dulu. Andi, dia memutuskan buat pindah kota. Dia bilang, dia butuh suasana baru, jauh dari tempat-tempat yang bisa ngingetin dia sama kejadian itu. Dia sekarang kerja di kota lain, membangun hidup baru. Dia masih sering komunikasi sama kami, tapi dia nggak pernah mau lagi ngomongin tentang gunung atau Maya. Aku masih ingat, waktu Andi mau berangkat, dia bilang ke aku, Wen, kalau suatu saat nanti kita semua udah bisa hidup normal, kita harus janji, jangan pernah lagi datang ke gunung itu. Jangan pernah lagi nyari tahu tentang apapun yang berhubungan sama Maya. Aku cuma ngangguk. Aku tahu, itu adalah janji yang harus kami pegang seumur hidup. Hidupku sekarang memang lebih tenang, tapi nggak pernah bisa kembali normal sepenuhnya. Bekas luka itu, trauma itu, ketakutan itu, selalu ada di dalam diriku. Setiap kali aku melewati pohon beringin di pinggir jalan, aku selalu teringat sama pohon beringin tua di gunung itu, dan sosok Maya dengan gaun pengantinnya. Setiap kali aku dengar suara gamelan dari kejauhan, aku langsung merinding. Teror itu nggak berakhir saat Maya diambil. Teror itu berlanjut, menghantui kami semua yang selamat. Kami adalah saksi bisu dari kekuatan lain yang ada di dunia ini. Kami adalah korban dari sebuah pilihan yang salah, sebuah kesalahan yang fatal. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Aku nggak tahu apakah aku akan benar-benar bisa lepas dari bayang-bayang mereka. Aku nggak tahu apakah suatu hari nanti pengantin itu atau suaminya akan datang lagi untuk menjemput salah satu dari kami. Yang jelas, aku hanya bisa terus berdoa, terus menjaga diri, dan terus waspada. Karena teror itu, seperti benang tipis yang melilit kami semua, nggak akan pernah benar-benar putus. Dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali mengencangkan lilitannya. Dan aku tahu, aku nggak akan pernah bisa melupakan teror yang takkan pernah kulupakan selamanya. Kami ditemukan sama tim SAR di pinggir jalan raya, dekat perkampungan yang lumayan jauh dari jalur pendakian seharusnya. Kondisi kami kacau balau, pakaian kotor, lusuh, badan penuh luka gores, dan gigitan serangga. Mata kami kosong, kayak orang gila. Aku masih ingat, waktu pertama kali tim SAR itu nemuin kami, mereka langsung pada kaget. Wajah mereka kelihatan banget ngerasa kasihan, tapi juga bingung. Kami cuma bisa duduk terdiam di pinggir jalan, memeluk lutut masing-masing. Nggak bisa ngomong apa-apa. Tenggorokanku rasanya kering banget, perih, kayak habis teriak-teriak semalaman. Tapi entah kenapa, waktu itu aku nggak ngerasa haus sama sekali. Badanku aja yang lemas banget. Kalian dari mana, nak? Kok bisa sampai sini? Tanya salah satu bapak-bapak tim SAR. Suaranya lembut, mencoba menenangkan kami. Andi mencoba ngomong, tapi suaranya serak banget, cuma keluar desahan. Kami tersesat. Teman kalian yang satu lagi mana? Tanya bapak yang lain. Pertanyaan itu bikin kami semua langsung terdiam. Kayak ada tembok tak kasat mata yang tiba-tiba muncul di depan kami. Aku mau jawab, mau teriak, mau cerita, semua yang terjadi sama Maya. Tapi rasanya ada sesuatu yang mencekik tenggorokanku. Napasku sesak, kepalaku pusing mendadak, mataku pedih, tapi nggak bisa nangis. Risa langsung nangis lagi, sesenggukan. Bimo cuma nutup mukanya pakai kedua tangannya. Badannya gemetaran. Andi cuma bisa geleng-geleng kepala,
Matanya kosong ngelihat ke depan, kayak ngelihat sesuatu yang cuma dia aja yang tahu. Tim SAR itu akhirnya nyerah. Mereka nyimpulin kalau kami pasti syok berat. Mereka langsung bawa kami ke puskesmas terdekat buat diperiksa. Dari puskesmas, kami dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar di kota. Selama di rumah sakit, kami diperiksa dokter berkali-kali. Dokter bilang, secara fisik kami cuma dehidrasi parah, kurang gizi, dan banyak luka gores kecil. Tapi, dokter juga bilang kalau kondisi mental kami nggak baik. Kami semua didiagnosa trauma berat. Aku ingat, waktu itu, aku cuma bisa melamun aja di ranjang rumah sakit. Setiap kali suster atau dokter nanya, "Kamu ingat kejadian di gunung? Bagaimana temanmu bisa hilang?" Aku cuma bisa diem. Lidahku rasanya keluh. Rasanya ada kekuatan tak kasat mata yang ngelarang aku buat cerita. Bukan cuma aku. Risa, Andi, dan Bimo juga begitu. Mereka mencoba cerita. Tapi setiap kali mereka mau menyebut nama Maya atau menceritakan bagian paling mengerikan, mereka langsung kayak kesurupan. Mulut mereka berbusa, badan mereka kejang-kejang, terus mereka pingsan. Pernah sekali, Bimo coba cerita ke psikiater. Dia baru sampai bagian Maya ngomong, dia manggil aku, terus dia langsung teriak histeris. Badannya melengkung kayak ada yang narik dari belakang, terus dia pingsan. Psikiater itu sampai ketakutan sendiri. Akhirnya, dokter dan polisi cuma nyimpulin kalau kami ini halusinasi massal karena kelamaan tersesat dan kekurangan makanan. Mereka nggak percaya sama sekali dengan cerita jin, pengantin gunung, atau gamelan. Mereka pikir kami gila. Mereka bilang Maya mungkin tersesat lebih jauh dan jatuh ke jurang, atau dimakan binatang buas. Tapi kami tahu kalau itu bukan kebenarannya. Maya nggak hilang begitu aja. Dia diambil. Setelah beberapa minggu di rumah sakit, kami akhirnya boleh pulang. Tapi pulang bukan berarti semuanya selesai. Justru, ini baru awal dari teror yang sesungguhnya. Aku pulang ke rumah. Rasanya kayak orang asing. Rumah yang tadinya terasa nyaman, sekarang jadi tempat yang bikin aku gelisah. Setiap sudut rumah rasanya kayak ada bayangan. Setiap suara angin, suara tikus, suara apa aja, bikin jantungku langsung berdebar kencang. Aku jadi sering teriak sendiri waktu tidur karena mimpi buruk. Mimpi buruk itu selalu sama. Aku balik lagi ke hutan gelap itu. Udara dingin menusuk tulang. Bau melati yang pekat banget. Dan suara gamelan yang sayup-sayup, tapi makin lama makin jelas. Terus, aku ngelihat Maya di bawah pohon beringin itu. Pakai gaun pengantinnya yang putih keemasan. Dia ngelihat aku, senyum anehnya itu, terus ngelambain tangan. Di belakangnya, siluet hitam besar itu berdiri kokoh, kayak penjaga. Waktu aku mau teriak nama Maya, suaraku nggak keluar. Terus tiba-tiba, Maya narik tanganku, ngajak aku ikut dia. Aku berontak, tapi tenaganya kuat banget. Aku berusaha lari, tapi kakiku rasanya kayak ditempel ke tanah. Setiap kali dia narik tanganku, aku ngerasa dingin banget. Dinginnya sampai ke tulang. Dan tepat sebelum dia berhasil narik aku ke dalam kabut kehijauan itu, aku pasti terbangun dengan keringat dingin, napas tersengal-sengal. Aku jadi susah banget tidur. Kalaupun tidur, pasti cuma sebentar. Terus kebangun lagi. Aku sampai harus minum obat tidur. Tapi itu pun nggak terlalu membantu. Mataku selalu lelah. Kepalaku pusing terus. Mamaku sampai khawatir banget. Dia nyuruh aku ke psikolog lagi, tapi aku males. Percuma juga cerita, toh mereka nggak akan percaya. Risa juga begitu. Dia yang tadinya paling cerewet dan berani, sekarang jadi pendiam banget. Aku sering main ke rumahnya, mencoba menghibur dia, tapi dia cuma ngelihat aku dengan tatapan kosong. Dia jadi sering ngurung diri di kamar. Kata ibunya, Risa jadi penakut banget sama gelap. Kalau malam, dia harus tidur dengan lampu menyala terang. Dia nggak berani ke toilet sendirian. Selalu minta ditemenin ibunya. Aku masih dengar suara gamelan itu, Wen, kata Risa suatu hari.
Waktu kami lagi duduk di teras rumahnya, suaranya pelan banget, kayak bisikan, kayak ada di dalam kepalaku. Setiap saat, aku cuma bisa ngelihatin dia. Aku tahu perasaan itu. Aku juga kadang-kadang ngedenger suara itu. Aku juga kadang-kadang ngerasa ada bau melati, Riz, kataku, padahal gak ada bunga melati di sini. Risa langsung ngelihat aku, matanya melebar. Kamu juga? Aku kira aku sendirian. Kami cuma saling tatap. Kami tahu, kami gak gila. Kami cuma sedang dihantui. Andi, dia yang tadinya pemimpin kelompok kami, sekarang jadi orang yang paling gak berdaya. Dia jadi sering melamun, tatapannya kosong. Dia berhenti kerja. Setiap kali ada suara berisik atau tiba-tiba ada benda jatuh, dia langsung panik. Teriak-teriak. Dia selalu bawa pisau kecil kemana-mana. Bahkan waktu tidur pun, dia taruh pisau di bawah bantalnya. Dia bilang, itu buat jaga-jaga kalau dia datang lagi. Aku tahu maksud dia itu siapa. Siluet hitam besar yang berdiri di belakang Maya. Bimo, dia yang paling parah. Badannya makin kurus, kayak energinya disedot. Dia sering sakit-sakitan, demam tinggi yang gak jelas penyebabnya. Pernah suatu hari, aku sama Risa jenguk Bimo di rumahnya. Waktu kami sampai, Bimo lagi tidur di kamarnya. Waktu kami masuk, tiba-tiba suhu di kamar Bimo langsung dingin banget. Padahal AC-nya gak nyala. Dinginnya itu beda. Dingin yang menusuk, bikin bulu kuduk berdiri. Terus, kami ngelihat ada sesuatu di bawah bantal Bimo, sehelai kain putih lusuh, persis kayak kain mori yang kami lihat di dahan pohon di gunung itu. Itu? Kain apa? Bisik Risa. Suaranya gemetar. Aku ngedeketin pelan-pelan. Waktu aku mau ngambil kain itu, tiba-tiba Bimo teriak dari tidurnya. Dia kejang-kejang. Badannya melengkung ke belakang. Matanya melotot, tapi nggak terbuka. Dia kayak lagi mimpi buruk yang mengerikan. Mamanya Bimo langsung lari masuk kamar. Panik. Dia langsung meluk Bimo, nyoba nenangin. Pergi! Jangan ganggu anak saya! Teriak mamanya Bimo. Entah ngomong ke siapa. Dia kayak udah biasa sama kejadian kayak gini. Kami berdua langsung merinding. Kami tahu siapa yang mengganggu Bimo. Mamanya Bimo cerita. Sejak pulang dari gunung, Bimo sering banget kejang-kejang dan demam gak jelas. Tiap kali begitu, dia pasti nemuin kain putih lusuh ini di sekitar Bimo. Udah dibuang berkali-kali, tapi muncul lagi. Terus ada juga, kadang-kadang bunga melati segar muncul di kamar Bimo. Rasanya kayak ada yang gak mau lepas dari Bimo, nak. Kata mamanya Bimo sambil nangis. Kayaknya ada yang ngikutin dia pulang. Aku langsung teringat sama bunga melati yang dibuang Andi dari tas Maya. Dan kain mori itu. Jin itu gak cuma ngambil Maya, tapi juga ninggalin jejak dan ngikutin kami. Kami memutuskan untuk gak pernah lagi ngomongin Maya di depan orang lain yang gak ada di gunung itu. Karena setiap kali kami coba, hal buruk pasti terjadi. Kami jadi cuma bisa cerita dan saling nguatin di antara kami berempat. Suatu malam, aku lagi sendirian di rumah. Ibuku lagi pergi ke rumah nenek. Aku lagi baca Al-Quran di kamarku. Tiba-tiba, lampu kamarku kedap-kedip. Aku langsung merinding. Aku tahu, ini bukan listrik konslet. Aku coba tenangin diri. Terus aku baca ayat kursi pelan-pelan. Lampu itu makin kedap-kedip. Terus mati total. Gelap gulita. Ya Allah, lindungilah hamba. Bisik. Tiba-tiba, pintu kamarku kebuka sendiri. Padahal aku yakin aku udah ngunci. Angin dingin langsung masuk. Bau melati langsung nyengat banget. Aku langsung terdiam. Badan kaku. Aku bisa ngerasain ada sesuatu di depan pintu kamarku. Aku gak berani ngelihat. Aku cuma bisa nutup mataku erat-erat. Terus baca semua doa yang aku tahu dalam hati. Aku dengar suara langkah kaki masuk ke kamarku. Langkah kaki yang pelan, mengendap-endap, terus berhenti di samping tempat tidurku. Aku bisa ngerasain hembusan napas dingin di samping telingaku. Dan suara bisikan itu, Wulan,
Wulan, ayo ikut aku. Maya menunggu. Suara itu persis suara Maya, tapi lebih berat, lebih dalam, dan ada efek gema yang bikin bulu kuduk berdiri. Aku cuma bisa nangis dalam hati, gak berani bergerak sedikit pun. Aku terus baca doa. Suara itu terus membisikkan namaku, mengajakku. Aku bisa ngerasain ada tangan dingin yang menyentuh bahuku. Dinginnya itu kayak es, menusuk sampai ke tulang. Aku tahu itu bukan tangan manusia. Aku teriak sekuat-kuatnya. Aku gak peduli lagi kalau ibuku gak ada. Aku cuma mau teriak, pergi. Jangan ganggu aku. Teriakku. Suara bisikan itu langsung berhenti. Hembusan napas dingin itu juga hilang. Tangan dingin di bahuku juga udah gak ada. Aku pelan-pelan membuka mataku. Kamarku masih gelap, tapi aku ngerasa sendirian lagi. Aku langsung bangun. Nyalain senter HP-ku, terus nyalain lampu kamar. Lampu itu nyala lagi, kayak gak ada apa-apa. Aku langsung ngelihat ke pintu kamar. Pintu itu udah tertutup rapat lagi, bahkan terkunci. Aku tahu aku gak mimpi, kejadian itu nyata. Dia datang. Dia mencoba narik aku. Setelah kejadian itu, aku jadi makin rajin ibadah. Aku tahu, aku gak boleh lengah. Aku gak mau jadi kayak Maya. Aku gak mau jadi pengantin jin. Kami berempat masih sering ketemu, tapi obrolan kami udah beda. Kami gak lagi ngomongin tentang rencana pendakian baru. Kami cuma saling nguatin, saling mengingatkan buat terus berdoa dan menjauh dari hal-hal yang bisa menarik perhatian mereka lagi. Andi mencoba kembali kerja, tapi dia masih sering panik. Risa masih pendiam. Bimo masih sakit-sakitan. Tapi kata mamanya, frekuensi kejangnya udah mulai berkurang. Setelah kiai itu rutin datang ke rumahnya. 1 tahun berlalu sejak kejadian mengerikan itu. Aku, Risa, Andi, dan Bimo, kami semua mencoba untuk melanjutkan hidup. Tapi kami tahu, kami gak akan pernah bisa benar-benar bebas dari bayang-bayang gunung itu. Dan dari bayangan Maya yang kini menjadi pengantin jin. Teror itu gak pernah benar-benar hilang. Dia cuma tidur, menunggu waktu yang tepat untuk datang lagi. Mungkin dia akan datang lagi saat kami lengah, saat iman kami goyah. Atau mungkin dia akan datang lagi saat salah satu dari kami terpilih untuk jadi pengantin selanjutnya. Aku tahu, kedatangan Maya di rumah Andi waktu itu bukanlah yang terakhir. Itu adalah peringatan bahwa dia selalu ada, mengawasi, menunggu, dan aku harus selalu waspada. Karena aku tidak tahu kapan giliran itu akan tiba, atau apakah Maya akan benar-benar sendiri saat dia kembali. Mungkin suaminya itu juga ikut mengawasi. Dari jauh, dari balik bayangan. Setiap kali aku melihat bayangan samar di sudut mataku, setiap kali aku mencium aroma melati yang tiba-tiba, aku tahu dia ada di sana. Mereka ada di sana, mengawasi, menunggu. Suatu sore, aku lagi jalan-jalan di mall sendirian. Niatnya sih mau ngilangin penat, biar gak melulu mikirin kejadian itu. Aku coba cari suasana baru. Pas lagi asyik lihat-lihat toko, tiba-tiba aku ngerasa ada yang nabrak bahuku dari belakang. Aduh, maaf, kataku otomatis. Aku noleh, mau lihat siapa yang nabrak. Tapi gak ada siapa-siapa. Orang-orang di sekitarku jalan biasa aja. Gak ada yang aneh. Aku ngerasa aneh. Kok bisa gak ada siapa-siapa? Padahal aku jelas ngerasa bahuku tadi kesenggol. Aku lanjut jalan, tapi rasanya jadi gak nyaman lagi. Aku ngerasa kayak ada yang ngikutin dari belakang. Setiap kali aku noleh, gak ada. Tapi perasaan itu kuat banget. Terus aku dengar suara bisikan lagi. Kali ini bukan namaku yang disebut, tapi nama Maya. Maya, cantik. Bisikan itu terdengar samar, tapi jelas di telingaku. Aku langsung merinding. Di tengah keramaian mall yang terang benderang, suara itu bikin aku ngerasa dingin. Aku langsung buru-buru keluar dari mall. Aku jalan cepat, mencoba menghiraukan perasaan aneh itu. Aku naik taksi,
langsung pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan di taksi, aku cuma bisa melihat keluar jendela. Aku takut kalau tiba-tiba ada bayangan yang muncul di kaca spion. Sejak kejadian di mall itu, aku jadi lebih waspada. Nggak peduli di mana aku berada, perasaan diawasi itu selalu ada. Aku jadi makin sering baca doa. Aku juga sering nyemprotin parfum non-alkohol yang udah didoakan sama Kiai ke sekeliling kamarku. Kiai bilang, meskipun mereka kuat, mereka nggak suka sama hal-hal yang baik dan suci. Itu bisa jadi penolak bala. Beberapa bulan kemudian, Bimo mengalami kejadian yang lebih parah. Kami berempat, aku, Risa, Andi, dan Bimo, lagi kumpul di rumah Andi. Kami lagi ngobrolin rencana mau liburan bareng ke pantai, biar pikiran bisa lebih segar. Bimo kelihatan paling ceria hari itu. Dia udah mulai kelihatan sehat, nggak sesakit-sakitan dulu. Akhirnya kita bisa ketawa lagi kayak dulu ya, kata Bimo. Senyumnya tulus banget. Kami semua ikut senang ngelihat Bimo udah bisa ketawa lagi. Tapi tiba-tiba, senyum Bimo menghilang. Matanya melotot, ngelihat ke arah jendela. Kami semua langsung ngelihat ke arah jendela. Nggak ada apa-apa di sana, cuma gorden yang nutupin. Kenapa, Bim? Tanya Andi. Suaranya udah mulai tegang. Bimo nggak jawab. Dia cuma diam. Napasnya mulai tersengal-sengal. Badannya mulai gemetar. Aku lihat dia, bisik Bimo. Suaranya parau. Siapa, Bim? Siapa yang kamu lihat? Risa langsung megang tangan Bimo. Maya, kata Bimo. Air matanya mulai netes. Dia ngelihatin aku dari luar jendela. Kami semua langsung merinding. Andi langsung lari, nyingkap gorden jendela. Nggak ada siapa-siapa di luar. Cuma pohon mangga yang rimbun. Waktu Andi noleh lagi ke Bimo, Bimo udah jatuh ke lantai. Badannya kejang-kejang hebat. Mulutnya berbusa. Matanya terbuka lebar, tapi kosong. Bimo, teriak kami semua. Andi langsung nelpon mamanya Bimo. Risa langsung meluk Bimo, nyoba nenangin. Aku cuma bisa baca doa-doa yang aku tahu, sambil ngelihatin Bimo dengan ketakutan yang luar biasa. Kejang Bimo kali ini lebih parah dari sebelumnya. Dia nggak sadar, sampai mamanya datang dan membacakan doa-doa. Mamanya Bimo bilang, dia marah karena Bimo sudah mulai melupakan dia. Kami semua langsung terdiam. Jadi, mereka nggak mau kami melupakan Maya, atau lebih tepatnya, si jin itu nggak mau kami melupakan pengantinnya. Kiai itu datang lagi ke rumah Bimo. Kali ini, Kiai itu kelihatan lebih serius. Jin itu semakin kuat, nak, kata Kiai. Dia nggak mau lepas dari Bimo. Sepertinya, dia sudah menganggap Bimo sebagai bagian dari keluarganya. Maksudnya Kiai, tanyaku. Mungkin dia ingin Bimo jadi saudara iparnya atau semacamnya, kata Kiai. Matanya menatap tajam ke arah Bimo yang masih lemas di ranjang. Atau mungkin dia ingin Bimo jadi pengantin berikutnya? Aku langsung terkesiap. Pengantin berikutnya? Maksudnya Bimo akan diambil juga? Jangan sampai itu terjadi, Kiai, kata mamanya Bimo. Nangis histeris. Kiai itu cuma mengangguk. Dia bilang, Bimo harus segera diruat. Pembersihan besar-besaran. Tapi itu butuh persiapan khusus dan energi yang besar. Dan yang paling penting, Bimo harus punya keinginan kuat untuk lepas. Akhirnya, Bimo diruat di rumah Kiai itu. Aku, Risa, dan Andi ikut nemenin. Tapi kami cuma bisa nunggu di luar ruangan. Kami dengar suara Kiai yang baca doa-doa dengan lantang. Tapi juga ada suara Bimo yang teriak-teriak kesakitan. Terus ada suara-suara aneh, kayak orang mendesis. Terus ada suara tawa cekikikan yang mengerikan. Suara itu bikin bulu kuduk kami berdiri. Kami tahu, kami lagi dengerin pertarungan antara Kiai dan jin itu. Proses ruatan itu berlangsung lama banget. Berjam-jam, kami cuma bisa duduk diam, berdoa dalam hati. Udara di sekitar kami jadi dingin banget. Terus kadang ada bau melati yang menyengat, kadang bau anyir darah. Rasanya
kayak kami lagi ada di tengah-tengah medan perang gaib. Akhirnya, setelah beberapa jam, Kiai itu keluar. Wajahnya kelihatan capek banget, tapi ada senyum tipis di bibirnya. Alhamdulillah, Bimo sudah lebih baik, kata Kiai. Jin itu sudah pergi, tapi dia nggak akan pernah benar-benar jauh. Kami langsung masuk ke ruangan. Bimo terbaring lemas, tapi napasnya udah teratur. Wajahnya pucat, tapi aura gelap yang tadinya menyelimuti dia udah hilang. Kiai, dia beneran pergi? Tanya Andi. Dia kembali ke tempat asalnya, ke gunung itu, kata Kiai. Tapi dia masih mengintai. Dia nggak akan menyerah begitu saja dengan miliknya. Kalian semua harus tetap waspada. Kiai itu juga bilang, jin itu sudah terlanjur menandai kami semua. Kami berempat, kami semua adalah saksi dari pengambilannya Maya. Dan itu bikin kami terikat sama mereka. Setiap kali kalian merasa diawasi, setiap kali kalian mencium bau melati, setiap kali kalian mendengar bisikan, itu artinya dia sedang mendekat. Kata Kiai, kalian harus kuat, iman kalian yang paling penting. Kalau iman kalian goyah, dia akan dengan mudah masuk. Sejak ruatan Bimo itu, kondisi Bimo memang jauh lebih baik. Dia nggak lagi kejang-kejang. Demamnya juga udah jarang. Dia bisa tidur nyenyak lagi, tapi dia jadi trauma berat sama hal-hal mistis. Dia nggak berani lagi ngomongin gunung, apalagi tentang Maya. Setiap kali kami coba ngungkit sedikit aja, dia langsung panik, langsung nutup kupingnya. Kami berempat akhirnya memutuskan untuk benar-benar mengikhlaskan Maya. Kami percaya, Maya udah tenang di sana. Meskipun dalam wujud yang berbeda, kami juga percaya, kalau kami terus terikat sama dia, kami justru akan makin ditarik ke dunia mereka. Itu adalah cara kami untuk melindungi diri sendiri. Kami mengadakan tahlilan kecil di rumah masing-masing, mendoakan Maya agar dia tenang di alamnya. Dan kami semua bisa lepas dari ikatan ini. Tapi, teror itu nggak pernah benar-benar hilang. Dia cuma berubah wujud. Aku masih sering mencium bau melati tiba-tiba, meskipun nggak sesering dulu. Aku masih sering melihat bayangan samar di sudut mataku. Aku masih sering mendengar bisikan namaku, tapi lebih pelan, lebih jauh. Risa, dia sekarang jadi lebih rajin ibadah dari kami semua. Dia bilang, itu satu-satunya cara buat dia bisa tenang. Dia jadi sering ke masjid, ikut pengajian. Dia bilang, dia nggak mau lagi ketakutan kayak dulu. Andi, dia memutuskan buat pindah kota. Dia bilang, dia butuh suasana baru. Jauh dari tempat-tempat yang bisa ngingetin dia sama kejadian itu. Dia sekarang kerja di kota lain, membangun hidup baru. Dia masih sering komunikasi sama kami. Tapi dia nggak pernah mau lagi ngomongin tentang gunung atau Maya. Aku masih ingat, waktu Andi mau berangkat, dia bilang ke aku, Wen, kalau suatu saat nanti, kita semua udah bisa hidup normal, kita harus janji, jangan pernah lagi datang ke gunung itu. Jangan pernah lagi nyari tahu tentang apapun yang berhubungan sama Maya. Aku cuma ngangguk. Aku tahu, itu adalah janji yang harus kami pegang seumur hidup. Hidupku sekarang memang lebih tenang, tapi nggak pernah bisa kembali normal sepenuhnya. Bekas luka itu, trauma itu, ketakutan itu, selalu ada di dalam diriku. Setiap kali aku melewati pohon beringin di pinggir jalan, aku selalu teringat sama pohon beringin tua di gunung itu, dan sosok Maya dengan gaun pengantinnya. Setiap kali aku dengar suara gamelan dari kejauhan, aku langsung merinding. Teror itu nggak berakhir saat Maya diambil. Teror itu berlanjut, menghantui kami semua yang selamat. Kami adalah saksi bisu dari kekuatan lain yang ada di dunia ini. Kami adalah korban dari sebuah pilihan yang salah, sebuah kesalahan yang fatal. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Aku nggak tahu apakah aku akan benar-benar bisa lepas dari bayang-bayang mereka.